2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dan berbaiat untuk memahami Islam, sahabatnya Abdurrahman bin Auf juga melakukan langkah serupa, hingga kelak kedua sahabat itu menjadi 2 dari 8 orang awal yang dijanjikan masuk surga atau dikenal sebagai as-sabiqunal awal. Sejarah mencatat Abdurrahman bin Auf merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan terkenal akan kegemarannya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menilik ke belakang, tentu saja hal tersebut tak jauh dari didikan ayahnya, Auf bin Auf, tentang menepati janji dan mencintai sesama, hingga nilai bijaksana, setia, dermawan terus melekat padanya ketika beranjak dewasa. Dalam suatu kisahnya yang terkenal, Madinah yang tampak tenang saat itu mendadak ramai. Warga dan para pedagang berlarian menuju jalan. Rupanya, kafilah Abdurrahman bin Auf dengan 700 ekor untanya lengkap dengan dagangan memasuki Madinah untuk disumbangkan. Singkat cerita, Ummul Mukmin Aisyah yang saat itu sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah teringat hadis yang menerangkan bin Auf. Beliau berkata, semoga Allah melimpahkan berkahnya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia serta pahala yang besar di akhirat nanti. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Mendengar hal tersebut, seorang sahabat berlari kencang mencari Abdurrahman bin Auf untuk menyampaikan kabar gembira itu. Hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf menemui Aisyah dan bertanya, "Wahai ibunda, apakah ibunda mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah?" Jawab Aisyah, "Ya, aku mendengar sendiri." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf kegirangan sambil berkata, "Wahai ibunda, saksikanlah seluruh unta lengkap dengan barang dagangan di punggungnya masing-masing. Aku dermakan untuk fisabilillah." Dalam cerita tersebut diilustrasikan bahwa Abdurrahman bin Auf tidak merangkak karena sulitnya memasuki surga. Namun sebaliknya, ia sangat dekat dengan surga sehingga ia tak perlu lagi berjalan dan hanya perlu merangkak saja. Abdurrahman bin Auf, pria yang berfisik gagah dan tampan itu, memiliki kulit kemerah-merahan, rambut hitam tak beruban, dan tangan serta jari yang besar. Beliau lahir tepat 10 tahun setelah tahun gajah itu, menjadikan sifat dan sikap dermawan ajaran ayahnya menjadi tuntunan. Selain membantu menyebarkan Islam, beliau juga menjadi pengawal setia Rasulullah. Meskipun di luar kehidupannya yang lain, ia merupakan pengusaha sukses dengan usaha dagangnya. Hasil yang dihasilkan dari pekerjaan yang disukainya itu tak lantas menjadikannya sombong atau berdiam dan menikmati kekayaannya. Sebaliknya, ia memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan percaya pada jaminan Allah. Setelah mengatakan kesanggupannya berjalan di jalan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya untuk mengganti nama, "Gantilah namamu dengan Abdurrahman." Mendengar perkataan itu, ia bergembira, hingga mulai saat itu dikenallah nama Abdurrahman bin Auf, pedagang sukses sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam hingga akhir hayatnya di usia ke-75 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian hambanya rezeki harta yang berkecukupan sebagai bukti kuasa Allah. Rezeki harta yang banyak itu sesungguhnya bukanlah suatu kehebatan manusia itu sendiri. Maka sudah selayaknya manusia tidak berberat hati untuk membantu saudara lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum
fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah dengan butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap butir 100 biji, Allah terus-menerus melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.